Tuchel khawatir aturan-aturan baru di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan berlakukan beberapa peraturan yang baru. Manajer timnas Inggris yakni Thomas Tuchel sedikit khawatir akan hal tersebut dan juga wasit bakal lebih banyak menghabiskan waktu. Beberapa peraturan baru di Piala Dunia adalah tendangan pojok bisa dicek oleh VAR, 5 detik waktu untuk lemparan ke dalam. Jika lebih jadi bola buat tim lawan. Batas goal kick 5 detik, jika lebih maka akan menjadi corner untuk lawan. Hingga 10 detik waktu bermain keluar lapangan saat diganti. Jika lebih maka pemain pengganti harus menunggu 1 menit. Tuchel tegaskan Harry Kane striker utama timnas Inggris bahwa Harry Kane adalah ujung tombak dari timnas Inggris. Tuchel tidak akan perhitungan soal menit bermain Harry Kane selama kondisinya bagus. Selain Harry Kane, pemain nomor 9 lainnya yang dibawa Tuchel ke Piala Dunia adalah Oli Watkins dan juga Ivan Toney. Dan Tuchel menyebut Inggris punya opsi beragam di lini depan. Meski demikian, Tuchel menegaskan Kane akan tetap menjadi pilihan utama selama kondisinya masih fit. Pemain Irak tertahan di imigrasi Amerika diinterogasi selama 7 jam. Emin Hussein, striker timnas Irak, mengalami kendala saat datang ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia. Ia tertahan di imigrasi bandara dan diinterogasi selama 7 jam. Nasib yang menimpa Emin Hussein memang menjadi sorotan sebelum Piala Dunia bergulir. Pengetatan bagian imigrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump bikin sebagian tim jadi was-was tak bisa masuk ke Amerika Serikat. Ruang ganti Prancis panas, Mbappe dan Kante tak akur. Timnas Prancis diganggu kabar yang tidak sedap menjelang Piala Dunia. Ruang ganti memanas setelah kapten Kylian Mbappe dan juga N'Golo Kante kabarnya tidaklah akur. Kurang dari sepekan Piala Dunia, isu hubungan antara Mbappe dan Kante tidak harmonis mencuat lagi. Ini setelah video viral saat Prancis menghadapi Pantai Gading di laga uji coba kemarin. Mbappe yang memimpin rekan-rekannya di lorong pemain menyalami satu persatu pemain cadangan dari Prancis yang hendak menuju lapangan, dan Kante yang menjadi cadangan menyalami semua pemain tapi melewati Mbappe dan memalingkan mukanya. Lennart Karl batal ikut Piala Dunia. Wonderkid Bayern Munchen yakni Lennart Karl dipastikan dicoret dari skuad Jerman untuk Piala Dunia. Dia terkonfirmasi alami cedera otot. Bill melaporkan bahwa Karl dipastikan absen karena cederanya cukup parah. Sang pemain mengkonfirmasi hal ini lewat akun media sosialnya. Melewatkan Piala Dunia dalam waktu sesingkat itu tentu sangatlah menyakitkan, dan berita itu mengejutkan semua orang di Bayern Munchen, ujar dari sang pemain. Jurgen Klopp tidak tertarik jadi pelatih dari Real Madrid. Berita tentang pernyataan yang dikeluarkan oleh kandidat presiden baru Real Madrid yakni Enrique Riquelme yang mengungkapkan niatnya untuk bisa mendatangkan Jurgen Klopp jika ia terpilih sebagai presiden menyebar dengan cukup cepat, dan Jurgen Klopp pun menanggapi tanggapan yang ada. Menurut laporan dari Sky Sports dan juga pendapat dari Klopp yang menuliskannya di akun X-nya, ini menjengkelkan. Klopp senang dengan perannya di Red Bull dan tidak memiliki ambisi untuk bekerja di klub yang lain. Rafael Leao sebut Premier League cocok untuk saya. Pemain AC Milan yakni Rafael Leao sudah secara terang-terangan ingin pergi dari klub AC Milan saat ini. Leao kini meyakini bahwa dirinya cocok bermain di Liga Inggris atau bahkan di La Liga. Leao sudah mengatakan bahwa dirinya ingin mencari tantangan yang baru setelah bermain untuk Rossoneri sejak tahun 2019. Kini dia menyebut bahwa dirinya ingin pindah ke Premier League ataupun ke La Liga Spanyol. Pemain Everton bantah klaim keturunan dari Malaysia. Pada tahun 2024, publik Malaysia digegerkan dengan laporan portal berita di Inggris. Kieran Dewsbury Hall diklaim punya akar keturunan dari Malaysia. Klaim itu membuat fans dari Malaysia berharap bahwa Dewsbury Hall bisa dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional. Terlebih pemain kelahiran dari Nottingham ini belum pernah memperkuat timnas Inggris. Dan keinginan fans dari Malaysia melihat Dewsbury Hall nampaknya harus dikubur dalam-dalam. Dewsbury Hall pada awal Juni kemarin memberikan klarifikasi jika dirinya tak punya keturunan dari Malaysia. Aaron Ramsdale masuk ke dalam radar milik Everton. Aaron Ramsdale kembali menghadapi keputusan penting terkait masa depannya setelah masa peminjamannya bersama Newcastle berakhir. Kiper 28 tahun tersebut kini dikaitkan dengan Everton yang sedang mencari tambahan kualitas dan juga persaingan di pos penjaga gawang. Meski pivot tetap dianggap sebagai salah satu pemain penting di Everton, klub diyakini ingin memperkuat kedalaman dari skuadnya.
Bintang Everton ini tolak kontrak baru demi gabung MU. Kabar dari Liam Diaye bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan menolak perpanjangan kontraknya di Everton demi bergabung dengan Setan Merah. Tim Top melaporkan bahwa Everton dikabarkan memasang harga yang mahal untuk jasa Diaye. Mereka menginginkan tidak kurang dari 75 juta pound sterling untuk jasa sang winger. Cody Gakpo sayangkan pemecatan dari Arne Slot. Cody Gakpo terkejut dengan pemecatan dari Arne Slot. Gakpo menyayangkan keputusan dari Liverpool tersebut. Pemain favorit Arne Slot di lini serang ini menyebut timnya terkejut mendengar manajer asal Belanda itu dipecat, sebab Arne Slot sudah bekerja keras untuk bisa meloloskan Liverpool ke ajang Liga Champions. Sangat disayangkan manajer harus dipecat, ujar dari Cody Gakpo. Michael Carrick patah hati mantan anak asuhnya tak mau gabung Manchester United. Rencana Michael Carrick untuk bisa memboyong mantan anak asuhan yakni Hayden Hackney ke MU nampaknya bertepuk sebelah tangan. Sang gelandang dikabarkan akan bergabung dengan Setan Merah di musim panas ini. The Athletic melaporkan alasan penolakannya adalah ia akan menjadi pelapis di MU. Ia sadar jika ia bergabung dengan Setan Merah ia hanya jadi pelapis saja. Hackney merasa di usianya saat ini bermain secara reguler itu penting untuk perkembangan karir. Jadi ia memilih untuk tidak bergabung dengan MU karena ia merasa perkembangannya akan terhambat di sana. Leandro Balde mulai tidak nyaman di Barcelona. Seperti yang dikabarkan oleh Mundo Deportivo dalam laporan baru-baru ini, situasi dari Leandro Balde di Barcelona tengah mengalami perubahan drastis dalam beberapa bulan terakhir, dan ia telah berubah dari pemain inti yang tak tergantikan menjadi pemain cadangan. Kedatangan dari Joao Cancelo tentu saja memainkan peran besar dalam perubahan paradigma ini karena membantu Barcelona melihat kualitas yang masih kurang yang dimiliki oleh Balde. Barcelona kini terbuka untuk bisa mendengarkan tawaran pemain tersebut dan ia anggap benar-benar bisa untuk dijual. AC Milan segera pertimbangkan Glasner sebagai kandidat utama pelatih baru. AC Milan saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan yang membingungkan. Lebih dari 2 minggu setelah perombakan besar-besaran dalam manajer, klub Serie A Italia tersebut masih belum memiliki pelatih, direktur olahraga maupun struktur kepemimpinan yang jelas. Dalam pencarian pelatih baru, Oliver Glasner menjadi kandidat yang terdepan. Kekosongan kepemimpinan ini berdampak langsung kepada bursa transfer AC Milan. Rencana untuk bisa mendatangkan Leon Goretzka yang merupakan salah satu permintaan dari Allegri kini kandas setelah sang pelatih resmi dipecat. Rio Gumoa jadi target utama Bayern Munchen. Menurut laporan dari The Athletic, Bayern Munchen kini tengah menjadikan Gumoa sebagai target utama untuk bisa memperkuat sektor sayap kiri. Minat tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki pemain muda Liverpool tersebut. The Athletic melaporkan bahwa Bayern Munchen sedang menjajaki peluang untuk bisa mendatangkan Gumoa di musim panas ini. Raksasa Bundesliga itu melihatnya sebagai tambahan ideal di sektor penyerangan milik Munchen. Mauro Icardi siap pulang ke Serie A. Mauro Icardi berpeluang untuk kembali meramaikan Serie A musim depan. Penyerang asal Argentina itu dikabarkan terbuka untuk pulang ke Italia setelah kontraknya bersama Galatasaray berakhir di tanggal 30 Juni. Di usianya yang 33 tahun, Icardi masih dianggap memiliki daya tarik di pasar transfer. Terlebih lagi ia tersedia tanpa bebas transfer setelah kontraknya resmi berakhir. Di antara para peminat, Juventus disebut menjadi kandidat yang cukup masuk akal. Klub Turin itu sedang menghadapi ketidakpastian terkait masa depan dari Vlahovic sehingga membutuhkan opsi di pos penyerangan. Sementara itu Milan juga dikaitkan dengan Icardi. Meski situasi internal klub belum sepenuhnya stabil, profil Icardi dinilai sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Chelsea kembali goda McMansion. McMansion kembali dikaitkan dengan Chelsea menjelang bursa transfer musim panas. Situasi yang berkembang di AC Milan membuat peluang transfer ini kembali terbuka lebar. Banyak hal yang berubah dalam waktu yang singkat. Kegagalan Milan lolos ke Liga Champions memicu gejolak besar di klub tersebut. Akibat perubahan, masa depan dari sejumlah pemain senior mulai menjadi sorotan, dan McMansion termasuk salah satu nama yang disebut sedang mempertimbangkan ulang posisinya di San Siro.
Federico Chiesa buka peluang tinggalkan Liverpool. Federico Chiesa mengaku dirinya siap meninggalkan Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Winger asal Italia tersebut akan berbicara dengan pelatih dari Andoni Iraola untuk menentukan masa depannya. Chiesa mengungkapkan bahwa dirinya sempat berpeluang meninggalkan Liverpool di bursa Januari yang lalu. Juventus disebut tertarik membawanya kembali ke Italia. Akan tetapi Liverpool dan juga Arne Slot memilih mempertahankannya karena kebutuhan skuadnya pada saat itu. Dan negosiasi dengan Juventus akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Rafael Leao berujung kartu merah. Rafael Leao terpancing ribut-ribut yang melibatkan Joao Cancelo dan juga pemain Chile yakni Ivan Roman dan juga Felipe Vandes. Leao membela rekannya dengan mendorong dan juga menonjok pemain asal Chile tersebut. Alhasil Leao diganjar kartu merah, begitu juga Roman yang juga diusir oleh wasit Lucas Juverli. Dalam laga itu Portugal menang 2-1 atas Chile. Gol Portugal dicetak oleh Gonzalo Guedes dan juga Bruno Fernandes dan cuma dibalas kali oleh Lucas Kepeda. Manchester United kejar Tonali, Newcastle minta 115 juta euro. Newcastle dikabarkan siap melepas Sandro Tonali di bursa kali ini. Gelandang timnas Italia tersebut memiliki bandrol mencapai 115 juta euro di tengah ketertarikan dari sejumlah klub besar di Liga Inggris. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, menyebutkan bahwa MU menjadi kandidat terkuat untuk bisa mendatangkan Tonali. Jika transfer bernilai besar itu terjadi, maka Milan juga akan mendapatkan pemasukan tambahan. Klausul 10% dari penjualan membuat Rossoneri ikut memantau perkembangan situasi tersebut.